anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ibu harap kabar dari anak-anak sekalian itu luar biasa dan pastinya sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang dimana kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Nah, sebelumnya, apakah dari anak-anak sekalian sudah mengetahui apa sih itu sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan lain sebagainya? Nah, jadi kita langsung saja masuk ke dalam pembelajarannya. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Sebagai ilmu merupakan rekonstruksi peristiwa masa lalu yang sudah direkonstruksi oleh ahli sejarah sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, Kunto Wijoyo ini memberikan 5 pokok-pokok pikiran terkait dengan sejarah keilmuan. Yang pertama adalah empiris, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria, yang artinya pengalaman. Empiris ini berarti pengalaman manusia sebagai objek yang terekam dalam dokumen dan memori kolektif. Kemudian yang kedua adalah objek. Objek ini berasal dari bahasa Latin yaitu objectus, yang artinya sasaran dan tujuan, yaitu objek yang diteliti adalah manusia. Kemudian yang ketiga adalah teori, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu theoria, yang artinya renungan, yang dimana sekumpulan tentang kaidah pokok suatu ilmu. Kemudian yang keempat adalah metode, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode yang berarti cara untuk bertindak menurut aturan-aturan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah generalisasi, yang berasal dari bahasa Latin yaitu generalis, yang artinya umum atau simpulan umum dari pengamatan dan pemahaman penulis. Adapun kegunaan dan fungsi sejarah sebagai ilmu ini adalah yang pertama edukatif, yaitu untuk memberikan pelajaran bagi kehidupan manusia di masa kini. Kemudian yang kedua adalah inspiratif, yaitu mengubah sesuatu menjadi baru dan menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah instruktif, yaitu membantu menyampaikan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang keempat adalah rekreatif, yaitu menikmati berbagai peristiwa dan menjelajahi ruang waktu yang jauh. Yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa ini merupakan suatu kenyataan yang objektif, yang dimana kenyataannya yang benar-benar ada dan pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat manusia. Nah, sejarah sebagai peristiwa ini mempunyai 3 ciri-ciri penting. Yang pertama, unik. Mengapa sih dikatakan unik? Karena hanya terjadi dalam satu kali saja. Yang kedua, bersifat abadi, karena tidak akan pernah berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, penting, karena mempunyai arti dalam kehidupan manusia. Kemudian, sejarah sebagai kisah. Kisah merupakan cerita yang dapat dipercaya dan bisa ditelisik kebenarannya. Sedangkan, kisah sejarah merupakan cerita tentang peristiwa masa lalu yang sudah ditelusuri dan diverifikasi keberadaannya. Kemudian, sejarah sebagai kisah itu merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa yang dituliskan maupun diceritakan oleh seseorang. Nah, sejarah sebuah kisah ini dapat berbentuk lisan dan tulisan. Yang dimana yang pertama lisan, yaitu penuturan secara lisan, baik yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok tentang peristiwa yang telah terjadi. Kemudian yang kedua berbentuk tulisan, yaitu kisah yang biasa ditulis dalam buku-buku sejarah. Nah, kemudian yang terakhir adalah sejarah sebagai seni. Sejarah dikatakan sebagai seni karena sejarah ini dianggap memiliki intuisi di dalamnya. Sejarah atau penulis sejarah itu memerlukan intuisi yang berbentuk pemahaman langsung dan memakai insting selama proses penelitian sejarah. Nah, terdapat beberapa unsur-unsur sejarah sebagai seni. Yang pertama, intuisi, yaitu seorang sejarawan itu harus memerlukan insting dan pemahaman langsung saat penelitian sejarah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah imajinasi,
yaitu sejarawan harus mampu atau dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah emosi, di mana penulis sejarah itu dibuat seolah-olah para pembaca itu hadir atau dapat menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah gaya bahasa, yaitu memiliki gaya bahasa yang baik dan tidak berbelit-belit atau menggunakan istilah yang sesuai pada masanya. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Apakah di antara anak-anak sekalian ada yang kurang paham atau ada yang ingin memberikan pertanyaan? Silahkan angkat tangan. Nah, jika tidak ada, Ibu harap anak-anak sekalian sudah memahami apa itu yang disebut sebagai sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, peristiwa, dan seni. Nah, jadi adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pertemuan kita pada hari ini adalah yang pertama, sejarah sebagai ilmu itu merupakan rekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lampau yang direkonstruksi kembali oleh ahli sejarah sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa, yaitu suatu peristiwa yang pernah dan benar-benar terjadi di masa dulu. Kemudian yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah, yaitu suatu peristiwa yang sudah dapat ditelusuri dan ditelisik kebenarannya. Dan yang terakhir, jika sejarah itu diceritakan begitu saja, maka akan terkesan bosan dan sangat-sangat tidak menyenangkan. Maka diperlukanlah seni agar cerita dari sejarah tersebut akan lebih menarik. Nah, sebelum kita menutup atau mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan soal atau tugas yang akan dikumpul pada pertemuan minggu depan. Nantinya anak-anak akan mengerjakan itu dan akan dikumpulkan pada minggu pertemuan atau minggu berikutnya. Nah, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan demikianlah pertemuan pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan rajinlah belajar. Jas merah.